Welcome. Aku Koko Koas, and I'll be your study buddy today. So, siapin musik, snack, drinks, dan catatan. Yuk belajar bareng. Sebagai calon tenaga medis, kita jangan pernah lupakan tentang diagnosis. Karena diagnosis ini sangat berperan penting ya dalam keberhasilan perawatan. Kalau kita nggak tahu diagnosisnya apa, kita salah diagnosis, perawatannya sudah dipastikan gagal. Curcol dikit ya guys, kayak aku pas koas tuh sering banget terburu-buru sebenarnya. Terburu-buru karena maunya langsung kerja, terutama, iya kan, kita harus bawa pasien, udah pengen kerja aja gitu rasanya. Cuma kita nggak pernah boleh lupain sama diagnosis ini. Jadi hari ini kita bakal belajar soal diagnosis penyakit pulpa. Dan juga abis itu kita mau belajar hari ini tentang gimana cara dapat diagnosisnya, terutama anamnesa. Oke, langsung aja yang ke pertama ya. Pertama tentang penyakit pulpa. Oke, kalau ngomongin diagnosis pulpa atau diagnosis penyakit pulpa, ada 3 diagnosis utama sebenarnya guys. Tapi kita bahas dari yang paling ringan dulu ya. Yang pertama ada pulpitis reversible, di mana pasien akan merasa sakit kalau ada stimulus, dan sakitnya ini juga masih bisa di-reverse, makanya namanya reversible, atau masih bisa balik normal lagi. Stimulusnya contohnya apa aja? Stimulusnya tuh bisa berupa perubahan temperatur, jadi entah kita contohnya minum es atau makan sup atau makanan yang hangat gitu, yang panas. Bisa juga saat konsumsi makanan, terutama makanan yang asin dan juga yang terlalu manis gitu ya. Kenapa bisa sakit? Ntar aku gambar gigi dulu deh. Oke, misalnya ini gigi guys. Terus kan lapisan pertama itu ini ya, apa namanya? Enamel atau email kan. Lapisan kedua itu dentin kan. Nah, biasanya bisa terjadi karena tubuli dentin itu expose atau udah terbuka tubuli dentin. Nah, dalam tubuli dentin ini ada nerve ending, ada ujung syaraf. Jadi di sini nih ada ujung-ujung syaraf. Selain ada ujung syaraf, dalam tubuli dentin juga ada cairan atau dentinal fluid. Kasih cairan yang warna biru muda. Nah, cairan ini kalau terekspos dengan temperatur atau dengan makanan yang asin kan berarti dia banyak ionnya ya. Jadi ketarik gitu kan cairannya. Atau yang hiperosmotik seperti yang manis. Itu bisa jadi si cairannya itu akan mengalami pergerakan. Kayak contohnya kalau kena panas, ya dia memuai kan, ketarik keluar. Kalau dia kena dingin, ya dia menyusut gitu kan. Nah itu menekan syaraf yang ada di sini. Makanya itu mulai terasa sakit, dan sakitnya ini bisa tajam tapi sesaat. Jadi kayak ditusuk cuma sesaat aja, cuma mungkin beberapa detik kemudian hilang. Itu karena nerve ending yang di sini, nerve ending yang ada di dentin itu dia masuk ke dalam kategori alpha delta fiber. Mungkin kapan-kapan kita bahas lebih dalam lagi tentang physiology of pain atau fisiologi rasa sakit ya. Itu pulpitis reversible. Diagnosis yang kedua ada pulpitis irreversible. Kalau pada kondisi ini, udah nggak perlu stimulus lagi teman-teman. Jadi udah bisa sakit spontan. Tiba-tiba nggak ada apa-apa, nggak ada angin, nggak ada hujan, sakit aja gitu. Dan pulpanya ini sudah nggak kuat guys, udah harus diangkat. Bisa dibilang dia mungkin udah kayak lambai-lambai ke kamera, bilang nggak kuat bos, ya gitu dia. Karena sudah nggak bisa sembuh lagi pulpanya. Makanya nggak bisa ditambal secara biasa. Nah, rasa sakitnya ini biasa nyut-nyutan, teman-teman. Nyut-nyutan. Dan juga bisa menyebar, jadi dia diffuse. Jadi kita bisa jadi yang sakit, let's say, gigi 36, tapi sakitnya bisa sampai sakit kepala mungkin. Itu karena yang terstimulasi, itu nerve yang ada di dalam pulpa, yang ada di situ nerve-nya.
yang di sini nih. Sementara nerve yang ada di dalam pulpa itu kebanyakan C-fiber. Itu yang bisa menimbulkan rasa sakit yang nyut-nyutan dan juga diffuse. Yang terakhir nih, kalau pulpitis reversible dibiarin, nggak diobat-obatin, nggak ditambal, itu bakal jadi pulpitis irreversible. Infeksinya menjauh atau iritasinya makin parah sampai ke pulpa. Kemudian kalau pulpitis irreversible dibiarin terus juga, nggak diobat-obatin, bakal jadi infeksi yang ketiga. Bakal jadi diagnosis yang ketiga. Diagnosis yang ketiga yaitu nekrosis pulpa. Nah, nekrosis pulpa ini, pulpanya udah meninggal guys, udah tewas ya. Jadi, nggak bakal terasa sakit apapun teman-teman. Mau diapain pun nggak sakit. Bisa dibilang udah mati rasa, udah nggak ada rasa lagi, cie. Karena ya udah mati, syaraf-syaraf yang tadi di sini nih, udah mati semua. Jadi penting teman-teman, aku zoom out ya, untuk mengetahui ketiga diagnosis ini. Karena perawatan kita tentunya akan berbeda kalau diagnosisnya berbeda juga gitu kan. Jadi harus tentuin dulu diagnosisnya. Oh ya, satu lagi, perlu diingat bahwa karies itu bukan diagnosis ya teman-teman. Karies itu hanya kondisi. Kondisi yang bisa menghasilkan ketiga diagnosis ini yang ada di sini. Oke, kalau gitu kita udah tahu diagnosisnya, ada 3 diagnosis ini. Gimana caranya kita bisa tahu pasien kita nih terdiagnosis pada kelainan yang mana gitu? Gimana caranya? Cara menentukan diagnosis, sebenarnya ada 2 guys pemeriksaan yang bisa kita lakukan. Yang pertama itu pemeriksaan subjektif, atau nama lainnya bahasa kerennya itu anamnesa. Atau pemeriksaan objektif. Pemeriksaan objektif ini juga dikenal sebagai pemeriksaan klinis. Kita bahas yang anamnesa dulu ya, karena begitu pasien masuk, kita memang harus anamnesa si pasien. Gimana cara anamnesa yang benar, dan apa aja yang harus kita tahu dari anamnesa? Kita bahas bareng-bareng yuk. Ngomongin soal anamnesa, itu kalau dalam kehidupan sehari-hari itu mirip kalau kita lagi kepoin orang. Jadi buat teman-teman yang udah biasa kepoin orang, udah biasa ngestok lo, bukan ya, cari informasi, mungkin udah jago nih untuk anamnesis. Tapi kepoinnya itu harus on point. Ada beberapa poin yang harus kita dapatkan, ada beberapa informasi yang harus kita dapatkan dari pasien. Biar nanti kita bisa mendengarkan diagnosa dengan baik. Apa yang pertama yang harus kita kepoin dari pasien adalah kenapa dia datang ke klinik kita. Atau bahasa medisnya itu adalah chief complaint. Ini penting karena kalau kita gagal memenuhi chief complaint dari pasien, bisa jadi dia nggak puas ya kan, merasa sia-sia datang ke klinik. Kalimat tanya yang bisa kita pakai, atau kalimat yang bisa kita pakai adalah, contohnya, ada yang bisa saya bantu? Atau yang lainnya yang bisa kita tanyakan adalah, ada keluhan apa? Gitu ya kira-kira. Ini penting banget, karena sangat terkait dengan kepuasan pasien. Kalau pasiennya udah cerita, habis itu tentang kenapa dia datang, jangan lupa dicatat ya di rekam medis. Yang kedua, yang kita harus kepoin adalah, ini terkenal banget sih sebenarnya guys, jadi aku yakin teman-teman udah pernah dengar nih, adalah basic 4, teman-teman. Basic 4 ini penting banget buat kita menggali-gali lagi tentang riwayat dia. Kita geser ke samping ya, buat belajar lagi tentang basic 4. Poin pertama yang harus kita dapat dari pasien adalah riwayat sakit sekarang. Atau kita kepoin lagi nih, yang sekarang dia keluhkan sakit ini, detailnya gimana? Detail pertama yang harus kita dapatkan adalah lokasi. Jadi sakitnya di mana? Mungkin kita bisa tanya ke pasien, bisa ditunjuk nggak Bu, kira-kira sakitnya di sebelah mana? Ini memudahkan kita nanti pada saat meriksa ya. Yang kedua yang kita perlu tanyakan adalah onset, teman-teman. Onset ini bisa dibilang kayak sejak kapan sih udah mulai merasa sakit? Berikutnya yang bisa kita tanyakan adalah stimulus. Stimulus ini adalah apa sih yang memicu rasa sakitnya? Mungkin kita bisa tanyakan,
Kira-kira kalau lagi ngapain, Pak, mulai terasa sakit? Oke, next itu adalah durasi sakit. Durasi sakit kalau di kedokteran gigi yang penting adalah apakah setelah stimulus hilang, rasa sakitnya itu langsung ikut hilang atau masih terus sakit. Next, kita bisa tanyakan tentang intensitas rasa sakit. Intensitas kita bisa tanyakan apakah rasa sakitnya itu seperti ditusuk-tusuk atau nyut-nyutan, atau berdenyut. Kemudian kita bisa tanyakan kalau dari 1 sampai 10, 1 itu nggak sakit sama sekali, dan 10 tuh sakitnya sakit banget sampai nggak bisa ditahan. Kira-kira ini skalanya berapa, Pak? Gitu. Yang terakhir adalah faktor yang memperingan. Jadi, faktor yang memperingan ini, kita intinya mau menanyakan pasien ini melakukan apa untuk mengurangi rasa sakit. Biasanya kan pada minum obat kan, jadi kita bisa tanyakan, Bapak atau Ibu pernah nggak mengkonsumsi obat penahan rasa sakit untuk menghilangkan rasa sakit yang sekarang ini? Poin pertama ini emang yang paling panjang, riwayat sakit sekarang paling panjang karena ini sangat menentukan untuk nanti menentukan diagnosis. Ya kan, kalau teman-teman perhatikan pertanyaan-pertanyaannya ini, kita bisa dapatkan informasi yang menentukan apakah dia irreversible, reversible, atau nekrosis nantinya. Poin kedua adalah riwayat kesehatan dental. Oke, ini bisa kita tanyakan, Bapak atau Ibu sebelumnya pernah nggak merawat gigi yang sakit ini ke dokter gigi? Kalau udah pernah dirawat dan masih sakit, berarti kita harus curiga infeksinya tuh belum hilang. Jadi mungkin bisa buat bahan pertimbangan perawatan ke depannya nanti gimana. Yang ketiga ada riwayat kesehatan umum. Riwayat kesehatan umum kita harus tanyakan kepada pasien apakah punya penyakit sistemik seperti diabetes mellitus, penyakit jantung, hipertensi, dan lain-lain. Intinya kita tanyakan penyakit sistemiknya. Dan juga jangan lupa kita tanyakan juga mengenai alergi obat. Balik lagi, ini juga bakal membantu nanti ke tahapan perawatan. Dan juga persiapan obat tentunya ya. Untuk yang terakhir, basic 4 yang terakhir adalah riwayat keluarga atau sosial. Riwayat keluarga mungkin kalau di endo, kalau nanti pasiennya mau lanjut perawatan orto, bisa kita tanyakan ya baru. Riwayat keluarga baru signifikan. Tapi di sini yang penting adalah riwayat sosial. Kita perlu tanyakan apakah pasiennya ini sering minum alkohol. Atau mungkin pasiennya ini merokok atau tidak. 3 poin yang di bawah ini sangat menentukan tahapan perawatan nantinya. Dan tentunya basic 4 ini semuanya juga akan menunjang keberhasilan perawatan. Perlu diingat guys, bahwa anamnesa ini kunci ya teman-teman, karena kalau dari anamnesa kita seharusnya sudah bisa atau sudah mendapatkan 70% dari diagnosis. Loh, sisa 30%-nya kemana? Itu nanti kita konfirmasi di pemeriksaan klinis. Seperti biasa guys, kita review bareng-bareng yuk. Hari ini kita belajar soal yang pertama, diagnosis penyakit pulpa. Diagnosis penyakit pulpa ada 3 yang utama ya. Yang pertama adalah pulpitis reversible. Kedua, pulpitis irreversible. Dan yang terakhir, nekrosis pulpa. Kuncinya di masing-masing adalah kalau yang pulpitis reversible ini sakit dengan stimulus. Yang irreversible, nggak perlu stimulus pun udah sakit. Dan yang nekrosis pulpa, dia udah nggak terasa apa-apa, karena giginya udah mati. Kedua, kita hari ini belajar tentang anamnesa ya. Dalam anamnesa, ada hal-hal penting yang harus kita tanya, ada hal-hal penting yang harus kita kepoin. Yang pertama adalah mengenai chief complaint.
Dan yang kedua adalah mengenai basic 4 atau 4 riwayat sakit pasien. So, teman-teman, nanti kalau udah sampai di klinik, jangan sampai malas anamnesa ya. Karena menegakkan diagnosis melalui anamnesa itu penting banget.